Baik Bapak Ibu, materi terakhir ya, kita sudah belajar tentang jenis aplikasi, bagaimana mengembangkannya, pengujian, perancangan, maintenance, dan juga terkait monetisasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai diskusi. Silakan apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan angkat tangan. Ya, monggo mungkin dari Pak Akwin dulu. Jadi tadi ada Pak Akwin, Dokter Dian, dan juga Bu Anisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Dr. Domi, Pak Fuma, dan Pak Herman. Oke, saya ingin bertanya ke Dr. Domi dan Pak Herman. Menurut Dr. Domi yang pertama, gimana Pak Dok ya? Dari uji klinis itu, kan Anda menjelaskan tadi Anda ke banyak pabrik-pabrik yang menawarkan alat. Nah itu apakah sudah diuji klinis? Kemudian yang menguji klinis itu apakah Kemenkes, kemudian bagaimana caranya? Apakah mungkin ada pihak ketiga yang membantu atau bisa mengeluarkan sertifikatnya? Kemudian yang kedua, kalau Alkes itu kalau dari mungkin dari saya sebagai dosen ya, biasanya saya menyuruh mahasiswa atau pihak ketiga untuk membuat prototipe. Nah, kalau ke hilirisasi ke pabrik, apakah nanti alatnya akan dibuat oleh pabrik ataukah dari kita yang membuatkan alatnya kemudian pabrik hanya menjual. Dia mungkin dua pertanyaan. Untuk yang Pak Herman mungkin teknis ya Pak Herman ya. Untuk berapa SDM minimal ya, SDM minimalis yang bisa menjalankan suatu apps yang fungsional, mungkin dari pembuatan sampai maintenance-nya. Dan apa saja? Mungkin kalau misal 4 itu bagiannya apa saja gitu, mungkin dari maintenance atau apa. Karena memang kalau dari kita kan dosen kan yang kita punya SDM-nya kan mahasiswa gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu untuk pertanyaan pertama mengenai uji klinis. Jadi memang uji klinis harus kita lakukan sebelum perlombaan malah Mas. Jadi saya melakukan itu sebelum perlombaan dan uji klinis itu memang saya mulai terlebih dahulu. Sebelum terjadinya bahan medical grade, saya melakukan tindakan uji klinis sebelum pasien. Jadi ketika sebelum medical grade, jadi saya pakai yang di air, minyak, dan busa itu tadi. Setelah produk itu sudah saya 3D printing menggunakan medical grade, barulah kami menggunakan di pasien. Sebetulnya gini Mas, kalau alkes pada dasarnya kita akan melihat resiko. Lah, resiko ini kategorinya simpelnya kita buat jadi 3, low, medium, sama severe ya. Kalau produk seperti tiang infus, selang, atau hal sesuatu yang di luar dari pasien, kita lebih cenderung mudah dalam uji klinis. Beda seperti produk-produk obat atau cairan pembersih ya, yang memang mereka memiliki sangat ketat sekali dengan produk klinis. Makanya saya fokusnya untuk produk saya adalah yang bermain di angka yang low karena memang mempermudah saya untuk hal menyampaikan uji klinis saya kepada Farmenkes. Jadi Farmenkes itu memang meminta data kita dalam bentuk video dan juga dalam bentuk data di mana memang produk kita sudah diuji klinis. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, 3D printing kami mulai dulu, Mas. Jadi saya melakukan 3D printing terlebih dahulu. Jadi setelah sketsa itu jadi, produk pertama adalah dengan gambar animasi dalam bentuk video dan juga gambar 2 dimensi. Kemudian kita lakukan 3D printing secara pribadi. Jadi saya melakukan 3D printing itu dulu, baru kemudian saya gunakan untuk ke kejuaraan dan juga ke pabrik. Jadi produk presentasi waktu saya menghadap ke PT Jaya Mas itu memang sudah ada prototipenya gitu. Untuk sertifikat uji klinisnya itu pribadi atau ada yang mengeluarkan pihak pihak Untuk uji klinisnya pertama pribadi, yang kedua dengan Wattmed kita didampingi oleh Kemenkes. Jadi
penelitian itu saya lakukan 2 kali. Kejelekan kita seperti itu. Dari yang kita tidak mau juga seperti itu. Jadi ketika saya melakukan penelitian selama 2 tahun setengah menggunakan pribadi, mulai dari modal ataupun dengan sumber daya yang ada, kemudian ketika di pabrik kita uji klinis lagi dengan didampingi oleh Vamenkes, sehingga surat-surat kita dan video itu lebih mudah kita keluarkan melalui izin edar dan juga e-katalog. Karena izin edar itu pertama harus ada paten, yang kedua uji klinis kita harus lengkap. Kalau nggak gitu izin izin edar kita nggak akan keluar. Oke. Terima kasih dok. Ya, melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Agwin terkait dengan tim ya untuk development. Kalau idealnya sih sebenarnya banyak ya. Cuman kadang-kadang kan kita juga keterbatasan resource. Ya sama seperti kita bangun rumah itu kalau gampangannya ada satu orang yang bisa semua ya sudah satu orang aja semua. Tapi nyari orang satu orang yang bisa semua itu yang sulit gitu. Belum tentu kita bisa dapat. Kalau kebetulan dapat itu ya alhamdulillah. Tapi biasanya kemudian apa namanya masing-masing itu punya skill tertentu gitu ya. Minimal kalau yang tadi adalah orang yang bisa mengembangkan dari sisi development. Development itu ada sisi back end, ada sisi front end. Itu kadang-kadang orangnya juga beda. Tapi kalau dikerjakan satu orang juga bisa juga gitu. Kemudian ada yang kadang-kadang kita juga butuh yang paham soal back end itu tadi termasuk server dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau di tahap awal tadi kita butuh orang untuk desain gitu ya, desain. Nah, desainnya ini yang menurut saya kita perlu banyak di situ dulu, disempurnakan desainnya baru ke develop gitu. Jadi secara peran mungkin perannya dua itu, orangnya berapa ya memang sesuai dengan sumber daya kita gitu. Kalau kita dananya banyak atau kita banyak mahasiswa yang mau terlibat untuk diajar, itu ya bisa dibagi peran-perannya gitu. Tapi kalau terbatas, nah itu memang harus dipastikan mereka punya kemampuan untuk menghandle tadi aspek mulai dari desain satu, kemudian development. Untuk development itu nanti otomatis termasuk deploy gitu. Nah deploy biasanya ada yang paham front end saja, back endnya nggak paham sehingga kita harus cari orang back end. Tapi syukur-syukur kalau bisa semua. Kira-kira gitu. Kalau di industri sekarang sudah lebih spesifik. Bahkan seperti kita bangun rumah itu ada yang bagian apa namanya nyusun batanya sendiri, ada yang nyusun pipanya sendiri, ada yang listriknya sendiri, ada yang desain interiornya, ada desain eksterior itu sudah sendiri-sendiri. Di industri itu sudah sendiri-sendiri. Dan memang merekrutnya sudah spesifik gitu. Dicari yang paham misalkan UX itu ada UX itu kalau menurut saya ada 3 hal ya. Satu risetnya analisis kebutuhannya. Yang kedua membuat desainnya sendiri, apa membuat idea-nya, define idenya mau jadi kayak apa. Dan yang ketiga yang membuat desainnya. Nah itu sendiri sudah 3 peran. Jadi perusahaan itu sudah banyak lowongan, misalkan dicari UX researcher, dicari UX designer itu udah beda peran. Jadi kalau di pekerjaan di industri yang memang resource-nya biayanya apa punya pendanaan besar, mereka sudah cari orang-orang dengan spesifikasi yang lebih spesifik supaya pekerjaannya lebih spesifik. Tapi kalau dalam skala kita ngerjakan ini kan tadi mungkin kembali lagi ke mahasiswa ya mungkin kita sesuaikan dengan apa namanya sumber daya yang ada gitu. Tapi minimal dia paham tadi aspek development dibantu teman yang paham aspek desain. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Domi dan juga Pak Herman. Selanjutnya tadi Dr. Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada ketiga pemateri yang luar biasa. Nah, karena fokus riset saya tentang herbal medicine, maka saya pengen bertanya kepada Pak Fuma terkait dengan kapasitas minimal gitu ya Pak untuk produksi di Asimas ini berapa? Karena ini juga terkait dengan ketersediaan bahan baku yang mungkin kalau dari segi peneliti di universitas ini masih belum banyak banget gitu. Jadi minimal berapa, kalau boleh juga itu membutuhkan biaya berapa untuk produk misalnya tablet atau kapsul dan teh. Kemudian untuk setelah kita mendapatkan izin edar dari BPOM gitu ya, izin edar itu berlaku berapa lama dan kemudian mungkin setelah izin edar itu habis, apa konsekuensinya mungkin dapat dijelaskan. Ya, matur nuwun. Oke, langsung saja, Nggih. Oke, terima kasih. Jadi intinya kalau di
kami di Asimas sebenarnya untuk dengan mitra-mitra kita untuk istilahnya makron gitu ya. Kalau dengan mitra yang lain itu biasanya kuantitinya sih sekitar 1.000 sampai 2.000 eh, box ya, atau kalau dalam kemasan unitnya apa box atau yang lain, pokoknya unit lah, unit kemasan sekundernya seperti itu. Dan kemudian untuk bahan baku sendiri, nah ini yang mungkin perlu diluruskan ya. Maksudnya kan biasanya kan para peneliti ada standarisasi bahan baku sendiri ya Bu ya. Nah itu apakah harus dengan bahan yang seperti itu karena memang eh, reproducible dari atau bagaimana pengembangan bahan baku agar standar seperti itu kan tidak mudah ya. Bagaimana kita mengontrol budidayanya, pasca panennya dan lain itu sangat berpengaruh dan emang kalau sudah ada pengembangan ke arah sana ya mungkin akan lebih baik ya. Cuman kalau belum ada itu yang akan menjadi masalah. Karena tentunya bahan yang dibutuhkan untuk skala produksi itu misalkan teh ya itu mungkin sekitar 50 sampai 100 kilo apakah itu sudah cukup. Kalau untuk sediaan tablet ya mungkin sekitar 100 sampai 200 kilo apakah itu sudah bisa dipenuhi oleh penyedia bahan baku ya. Kalau kita di industri bahan alam tentunya kita punya beberapa relasi ya atau pengepul lah istilahnya. Pengepul yang dimana untuk kebutuhan bahan baku kita biasanya ambil dari sana. Nah, itu kemudian mungkin bisa dikorelasikan ya. Makanya perlu adanya diskusi antara kita di industri sama mungkin peneliti ya. Eh, Pengennya buat produk apa nih? Terus teknologinya seperti apa? Kadang-kadang mungkin ada teknologi yang tidak ada di kami dan mungkin harus istilahnya di adjust bareng-bareng lah. Kalau seperti ini bagaimana? Nah itu mungkin tahapannya di awal bisa seperti itu terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah ada hasil ya hasil penelitian lah istilahnya, eh, ya tetap kita mulai dari awal ya Bu ya. Prototipe dari awal disesuaikan dengan fasilitas kita. Sama dengan mungkin Dokter Domi ya tadi ya. Yang dimana uji klinis 2 kali ya dokter ya. Uji klinis sendiri sama yang dilakukan oleh OneMed gitu. Nah, itu kan juga sama halnya karena memang apa yang kita lakukan sendiri di kampus belum tentu sama outputnya dengan apa yang dilakukan di industri. Seperti itu. Dan untuk biaya mungkin berbeda ya tergantung kategori produk. Kalau untuk produk bahan alam, kalau untuk registrasi ke Badan POM biasanya sekitar 15 juta ya untuk satu izin edar. Kemudian kalau untuk kategori suplemen itu memang dari Badan POM tarifnya lebih tinggi bisa sekitar 30 jutaan kalau suplemen. Tapi kalau untuk teh atau pangan fungsional seperti itu biasanya cukup murah ya sekitar 3,5 sampai 5 juta bisa untuk mengajukan. Yang membedakan mungkin klaimnya ya. Kalau klaimnya ke pangan fungsional mungkin kita nggak bisa mengklaim yang untuk membantu menurunkan gejala kencing manis seperti itu nggak bisa. Ya cuman minuman teh dari apa mungkin bahannya green tea seperti itu. Nah, mungkin sebatas itu. Cuman kalau untuk yang obat tradisional mungkin bisa lebih relevan lagi dengan hasil penelitiannya untuk menurunkan kadar gula atau menurunkan kadar lemak darah atau seperti apa. Kalau suplemen mungkin kita bisa ada tambahan multivitamin di sana, mungkin ditambahkan beberapa premix vitamin seperti vitamin C, zinc dan lain-lain yang untuk bisa membantu menjaga meningkatkan performa secara lebih bagus lagi. Baik, Mbak Nurul. Untuk tadi, kalau izin edar BPOM tuh berlakunya berapa lama gitu? Untuk izin edar BPOM sendiri untuk pangan fungsional dan suplemen sama obat herbal ya itu rata-rata 5 tahun. Dan tadi sudah sempat saya sampaikan juga setelah adanya izin edar itu dikeluarkan, setidaknya kita maksimal dalam 1 tahun itu sudah dilakukan produksi ya. Kadang-kadang ada yang kita cuman outputnya untuk mendapatkan izin edar saja seperti itu. Nah itu terus bagaimana pelaporan industri ke Badan POM karena memang harus ada produksi dan kalau sudah 5 tahun tentunya dari pabrik akan mengevaluasi ini ada proses produksi lagi atau tidak. Karena kalau memang jalan ya
akan kita perpanjang, tapi kalau memang tidak jalan ya tentunya akan otomatis dihapus atau mungkin ada kebijakan lain dari pabrik itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Fuma berkaitan dengan hilirisasi produk herbal ya tadi. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir tadi Bu Nisha jadi bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk waktunya, Bu Okta. Pertanyaan saya untuk dari Asimas, nggih, Pak. Asimas dan juga dengan Pak Herman. Yang dari Asimas tadi saya membaca slide panjenengan itu mengatakan bahwa Bepom tidak memberikan izin edar untuk sediaan intravagina. Yang saya ingin tanyakan, definisi intravagina seperti apa? Adakah dalam arti misalnya sekian senti masuk vagina dikatakan intravagina? Contoh misalnya seperti pembersih vagina, tisu vagina, dan itu dari herbal banyak. Nah, apakah itu tidak akan diberikan izin edar? Kalau memang misalnya masih bisa diberikan izin edar untuk sediaan intravagina itu berapa, Nje, Pak? Apa namanya? Fee-nya untuk pengajuan izin edar. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Asimas, tadi kan ada regulasi 07 2012 terkait masalah regulasi obat tradisional. Ada statement di situ dikatakan bahwa standarisasi khasiat. Yang saya baca, deskripsi dari standarisasi khasiat itu adalah tidak membutuhkan suatu uji penelitian. Mohon koreksi kalau saya salah. Jadi hanya sebatas turun-temurun tadi yang saya baca di slide panjenengan. Berarti kalau seperti itu, kalau misalnya saya punya ramuan turun-temurun, kemudian saya maklonkan kepada Asimas, apakah itu bisa diterima? Jadi tidak ada riset di situ. Hanya penggunaan itu sudah menyebar, sudah nasional, orang tahu hanya sebatas empiris, bukan secara ilmiah. Itu untuk Asimas. Kemudian yang untuk Pak Herman, matur nuwun sangat Pak Herman bantuan Bapak tim Filkom untuk riset kami, untuk software yang sudah dibuatkan untuk kami. Cuman ada beberapa pertanyaan Pak terkait software tersebut. Yang pertama, tadi kan Bapak mengatakan butuh maintenance untuk operator maintenance gitu. Kalau seandainya tapi saya yakin Filkom enggak, vendor itu tidak ada gitu Pak. Apakah kita hanya butuh memberikan kode program ke vendor yang terbaru atau misalnya seandainya vendor itu tidak bisa mengembangkan karena kan kita butuh pengembangan. Tadi kan Bapak mengatakan butuh default kita seperti itu. Itu apakah hanya butuh kode program? Sedangkan Bapak juga pada saat kita diskus selama ini pembentukan program Bapak mengatakan bahwa jangan diganti kalau sudah terjadi membuat satu aplikasi tapi pada saat desain mungkin kita bisa acak gitu. Sedangkan yang program yang kita buat kan sudah jadi ya Pak, sudah dipakai dan segala macamnya. Kalau misalnya tim kami ingin default, apakah masih bisa itu memungkinkan? Itu. Terus untuk yang TKT 4 sampai TKT 9 kan butuh validasi. Definisi validasi itu seperti apa Pak? Apakah hanya kalau selama ini yang kita buat kan validasi kontennya juga kita validasi, kemudian programnya kita validasi. Tapi kalau untuk TKT, validasi apa yang diminta? Kontennya juga sendiri otomatis itu kita menggunakan validasi reliability dan bla 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 dan apa namanya untuk aplikasinya kita gunakan validasi di orang-orang tertentu. Seperti itu. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, nggih, Bu, nggih. Tadi terkait sediaan yang tidak diperkenankan di industri obat tradisional ya, terkait intravaginal ya. Kalau definisinya secara detail mungkin saya belum mempelajari ya karena memang di industri saya kebetulan tidak memproduksi sediaan tersebut. Cuman memang mungkin yang bersentuhan dengan mukosa ini ya, mukosa dalam bagian vaginal ya. Cuman untuk berapa sentimeter mungkin saya kurang paham karena kebanyakan produk female hygiene atau intimate hygiene itu biasanya dia diizinkan dengan istilahnya dengan izin kosmetik ya. Facial wash atau sabun kewanitaan ya biasanya ya. Itu kan biasanya untuk bagian luar saja ya. Tidak sampai masuk ke dalam. Biasanya kategori-kategori female hygiene ya hanya untuk bagian luar saja.
Yang bagian yang nggak boleh, yang sampai masuk ya itu mungkin yang tidak boleh ya kayak suppositoria dan yang lainnya tuh mungkin butuh, kalau kita izinkan ke BPOM mungkin butuh kajian yang lebih lebih ini lagi, lebih lebih dalam lagi oleh mereka evaluasinya. Kemudian yang kedua khasiat ya Bu ya. Khasiat khasiat itu dari Badan POM sendiri kan kita ada tahapan jamu, obat tradisional dan fitofarmaka ya. Karena di obat tradisional sendiri kita pasti mendaftarkannya itu dari awal dulu dari jamu. Dari nanti kalau jamu sendiri kan bahasanya kita bisa menggunakan bahan walaupun tidak ada jurnalnya ya dari yang sudah diketahui secara turun-temurun itu boleh. Nah itu biasanya dibuktikan oleh kalau ada jurnalnya sih Centini atau apa gitu biasanya ada kayak textbooknya gitu loh, textbook ramuan zaman dulu. Cuman kalau untuk bahan-bahan yang standar seperti kencur, kayu rapat dan lain-lain itu kan bahan yang umum digunakan ya Bu, itu eh, mungkin bisa lah, bisa pakai itu, bisa pakai atau jurnal-jurnal yang sudah ada itu juga bisa dipakai, tidak harus dari penelitian sendiri, itu bisa dipakai sebagai referensi untuk mendukung klaim. Kemudian apalagi tadi, Amunten? Kalau misalnya saya punya suatu ramuan, bukan Nggih. misalnya memang saya punya ramuan, saya maklonkan kepada Asimas nggih Pak nggih, tapi bukan riset karena ramuan kami itu dipakai sudah secara nasional, tapi bukan riset turun temurun Oh iya. dari eyang gitu. Nggih, itu bisa kok. Insya Allah bisa di realisasikan. Karena memang kalau untuk produk jamu itu tidak harus ada penelitiannya. Kecuali untuk ketahapan yang ke OHT dan fitofarmaka ya, yang dibutuhkan dari jamu itu akan dilakukan uji ke praklinis dan klinisnya. Terima kasih. Melanjutkan tadi pertanyaan Bu Anissa terkait dengan aplikasi yang kemarin dibuat sama-sama kami ya, Bu. Jadi pada prinsipnya aplikasi itu kan memang masih memungkinkan untuk dikembangkan gitu. Jadi yang memang kita kemarin kan lama di desain awalnya saya mendapatkan bentuk yang diharapkan, ketika kemudian di development sudah jadi, itu pun juga masih memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam artian mungkin bukan bukan merubah requirement tapi lebih ke apa namanya di extend gitu ya, ditambahkan atau mungkin disempurnakan, itu sangat memungkinkan sekali, sehingga ya memang yang perlu siapkan adalah nanti mekanisme kalau mau ngupdate nanti bagaimana. Nah, monggo Bu, nanti kita bisa diskusi juga lanjutannya. Kemarin source code-nya mungkin dibantu dibuatkan mahasiswa, kita perlu dipastikan nanti kita nyimpennya di mana, dokumen-dokumennya kita naruhnya di mana, ketika suatu waktu mau diupdate, kita paham nanti bagian mana yang untuk diupdate. Itu sangat memungkinkan, dan mungkin keuntungan karena kita sama-sama di kampus, kami di Vilkom nggak kemana-mana Bu, jadi ada merasa ini masih kurang nih mau diupdate, monggo nanti ke kami lagi, kita sama-sama disempurnakan lagi. Cuma mungkin karena kemarin dengan mahasiswa yang ada itu mahasiswanya sudah lulus, mungkin nanti kita ganti dengan mahasiswa yang lain. Tapi keberlanjutannya bisa kita jaga karena kita sama-sama di kampus. Mungkin beda dengan kalau kita ke vendor yang kita istilahnya beli putus gitu, sekali minta dibuatkan, selesai, setelah itu sudah gitu. Kadang-kadang bahkan kita nggak dikasih source code-nya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat software juga dipastikan ini source code-nya kita dapat nggak gitu. Karena kalau kita nggak dapat source code-nya, kita mau ngupdate nanti pasti nggak bisa. Dan memang kadang-kadang vendor itu mengunci source code-nya, tidak dikasih. Ini apa istilahnya, hak milik kami, tidak di-share. Sehingga memang ketika menggunakan vendor itu juga harus dipastikan perjanjiannya seperti apa gitu. Kalau source code-nya kita nggak dapat, itu agak sulit untuk mengembangkan gitu. Meskipun kita punya algoritmanya, kita punya metodenya, tapi kalau source code-nya nggak ada ya, nanti kalau kita mau mengembangkan kita bikin ulang lagi dari awal, begitu kan akan jadi masalah. Sehingga memang harus dipastikan istilahnya source code atau bahan mentahnya itu tetap bisa kita dapatkan untuk pengembangan selanjutnya. Demikian Bu, dan yang kedua tadi apa? Untuk validasi TKT. Oh, ya, validasi. Nah, biasanya kami terkait dengan TKT itu pengujian yang kita lakukan sendiri, Bu. Tapi memang karena memang tidak ada lembaga yang untuk sertifikasi dan sebagainya. Ya mungkin ada ya kalau di skala
industri yang benar-benar, tapi untuk pelaporan TKT sejauh ini pengalaman kami dengan validasi yang kita lakukan sendiri itu masih bisa diterima gitu. Misalkan kita validasi di sisi fungsionalnya, itu ada fungsional testing, itu ada dokumen hasil pengujian fungsional testing bisa kita lampirkan. Kemudian pengujian yang tadi reliabilitas, itu biasanya kita ngambil dari hasil di server. Pengujian di server itu bisa kita lampirkan. Kemudian juga pengujian usabilitas, itu juga ada pengujian yang kita lakukan dengan SUS atau yang lain. Hasil pengujiannya kita lampirkan. Sejauh ini pengalaman saya melaporkan untuk TKT tadi itu masih bisa diterima gitu. Sama kalau kita melaporkan terkait misalkan ini kita sudah ada websitenya nih di www.apa.com gitu. Kemudian kita melaporkan ini sudah di Play Store nih, buktinya ini. Sejauh ini kami melaporkannya seperti itu. Jadi tidak ada misalkan lembaga tertentu yang melakukan validasi. Ini mungkin beda kalau tadi ada fungsi-fungsi tertentu yang itu harus divalidasi oleh misalkan ada konsorsium atau sebagainya. Itu terlepas dari itu gitu ya. Nah, kebetulan kalau software yang kami buat karena tidak pengalaman yang kami buat sendiri ya, artinya tidak ada secara spesifik harus mendapatkan validasi dari pihak manapun, sehingga ya cukup dengan validasi internal yang kami lakukan. Kemudian bukti-bukti bahwa ini sudah terdistribusi, ada di Play Store atau ada di website. Mungkin kita nambahkan bukti apa namanya sudah digunakan gitu. Nah itu biasanya kita ngambil trafficnya atau apa yang kita lampirkan untuk bukti bahwa ini sudah digunakan dalam kasus nyata di implementasi sebenarnya. Kira-kira begitu. Berarti validasinya bukan seperti kalau validasi kan kita biasanya ada statistiknya, ini itu ada formnya apa boten je Pak, enggak seperti itu. Kalau form-form ada untuk pengujiannya. Pengujian misalkan ini kita pengujian usability testing misalkan ya. Kita nanya ke user, kita minta user melakukan menggunakan aplikasi. Setelah itu kita minta mereka mengisi kuesioner, ada isian yang kemudian kita bisa olah datanya. Ada grafik-grafik yang dihasilkan dari situ, ada misalkan UEQ, SOS itu ada grafiknya. Itu bisa dipakai gitu. Tapi memang itu kita lakukan sendiri secara internal, bukan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan itu gitu. Meskipun setahu saya jasa-jasa untuk itu juga ada, atau selain itu kita pakai tools yang ada di internet, software yang tools yang ada untuk melakukan pengujian. Misalkan SOS testing tadi itu bisa dilakukan secara online gitu. Kita minta user setelah kalian menggunakan aplikasi ini tolong ngisi data, ngisi kuesionernya di sini, evaluasinya di sini. Itu ada tools yang bisa kita pakai juga di internet, misalkan pakai aplikasi Miro atau Maze namanya, itu juga bisa untuk testing yang dilakukan dengan tools di internet. Tapi sejauh ini artinya kita yang melakukan sendiri, bukan dengan pihak lain. Ini dalam kasus software yang kami kembangkan ya Bu, karena bisa jadi mungkin kalau software lain, mungkin kalau skalanya industri yang benar-benar digunakan dengan tingkat-tingkat apa namanya kritikal tertentu, mungkin juga harus ada validasi yang lebih ketat gitu. Demikian mungkin Bu, terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Fuma dan juga Pak Herman. Mungkin ini masih ada waktu sedikit. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu saja. Mungkin ya Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang lain mungkin di belakang nanti bisa bertanya ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau dari urologi. Jadi di urologi ini kita lagi ngembangin juga untuk produk Balkes. Jadi saya mau bertanya dengan Dokter Domi. Mungkin gini Dok, kalau dari kita itu mungkin kita masih bingung dalam pemilihan material gitu Dok. Mungkin dokter bisa share tentang cerita tentang mengenai bagaimana sih sebenarnya proses pemilihan material, mulai dari awalnya konsep itu kan tadi kan saya lihat masih pakai 3D printing, kemudian ada lagi menjadi prototype, kemudian menjadi end product yang sudah ada kemasannya. Kemudian sebenarnya itu untuk produk-produk Alkes itu apakah ada uji khusus atau sertifikasi khusus untuk bilang dia itu medical grade? Eh, Entah itu banyak plastik atau metal, karena kan kalau misalkan kita kalau di urologi misalkan kateter gitu kan, kita bahkan untuk material antara rubber, PTE dan silikon aja dia udah ada bedanya, termasuk di safety-nya kayak lebih material mana yang bisa bikin lebih infeksi dan lain sebagainya. Mungkin dari dokter bisa share ke kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari persepsi saya dalam hal perencanaan produk ya. Pertama memang saya pertama kali menciptakan suatu produk, yang penting tahu masalahnya dulu dan tujuannya. Nah tujuannya ini saya dapat.
Kemudian saya mencari produk waktu itu beras suction, saya lihat dari NGT yang suction respirasi itu, kemudian saya kembangkan. Karena pikiran saya gini, kalau produk ini bisa terinjek atau kita bisa pabrik ini bisa membuat ini, berarti dia bisa digunakan dalam size yang lebih besar. Kemudian saya gunakan itu menggunakan 3D printing. Memang 3D printing itu plastiknya PE yang belum medical grade. Untuk penyempurnaan printing medical grade, memang saya mengimpor dari Cina sendiri untuk membeli plastiknya yang PVC namanya, PVC medical grade. Itu untuk bahannya 3D printingnya, Dok? Betul, 3D printing. Oh. Pertama, yang kita uji klinis pertama sebelum bertemu dengan OneMed. Karena kan di printing pertama itu kita juga menggunakan di manusia. Jadi di Iya. lapangan operasi otomatis semuanya harus medical grade. Kenapa kalau saya bilang medical grade? Saya membuat jembatan keledai aja, Mas. Kita nggak usah penelitian lagi, kita nggak usah lagi cari-cari bahan medical grade, apa yang ada kita gunakan. Sehingga uji klinis otomatis akan istilahnya jatuh ke tangan saya, tanpa perlu kita presentasi apapun. Semua produk yang saya jatuhkan di Brass Suction, mulai dari badannya kita sama dengan NGT, selangnya sama dengan yang selang NGT juga. Jadi secara otomatis izinnya akan sama dengan NGT. Sekalipun produk saya tidak diakui, kenapa NGT bisa? Gitu aja udah. Jadi saya jembatan keledainya saya melihat dari produk yang sebelumnya sudah ada di pasaran, kemudian saya combine dengan tujuan apa yang saya buat. Gitu, Mas. Untuk prototyping itu berarti dokter menemukan material yang sama ya dengan NGT itu. Untuk apa? Maaf. Prototype pada saat Oh untuk iya, prototype. prototipenya kenapa? Jadi materinya itu sudah disamakan dengan NGT yang sudah ada gitu. Oh, saya guntingi sendiri. Oh, Saya manual. Pertama kali membuat desain, tidak ada ceritanya sudah jadi, tidak ada. Jadi kita guntingi sendiri ukurannya. Jadi penelitian selang itu mulai dari menggunakan ukuran 5 cm, 4 cm, 3 cm, semua saya uji. Makanya saya ketemu 3 cm itu sudah trial sekitar 7. Itu untuk panjang. Untuk lubang saya trial 5 kali, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sama 1 mili. Kalau Mas lihat semua produk NGT pasti ada yang berwarna biru, hijau, kuning lah. Itu kan berbeda diameter. iya. Nah itu yang saya uji semuanya udah. Oh. Gitu. Jadi saya menguji dari bahan yang sudah ada. Kemudian pada saat sebelum mungkin sesudah masuk ke OneMed ya, untuk benar-benar dipakai itu apakah ada sertifikasi khusus dok yang perlu diurus dari kitanya? Oh, kalau dari kita nggak ada. Nggak ada ya? Ketika saya juga berpikir seperti ini, saya juga belajar dari OneMed. Jadi gimana caranya produk ini sampai ke izin edar. Jadi mulai pendampingan dokumen, saya didampingi oleh OneMed. Kemudian dari OneMed langsung izin edar dapat, e-katalog pun juga dapat, saya ingin tahu gimana caranya. Karena pikiran saya gini, ini produk pertama saya juga nggak tahu ini dokumen ini gimana cara sampai ke Pharmenkes, kemudian saya minta pendampingan dari OneMed juga. Jadi enaknya kalau kita punya pihak ketiga di orang lain, mungkin secara komersil kita kalah, karena secara royalti otomatis kita lebih cenderung turun dibandingkan kita memiliki PT atau CV sendiri di universitas. Tapi kalau kita mengikuti orang lain, minimal perizinan kita dibantu. Karena paling sulit di Indonesia itu perizinan. Bayangkan, e-katalog dari produk luar negeri kita bawa ke sini, itu perizinannya sampai sekarang belum turun-turun mungkin. 3 bulan, 4 bulan. Bayangkan kalau produk ini masuk ke OneMed, 3 hari e-katalog saya sudah masuk. Gimana perbedaannya? Nah, jadi itu yang saya pelajari dari OneMed. Jadi memang saya belajar ke OneMed, gimana caranya membuat produk yang izin edarnya dan e-katalognya dapat. Sehingga produk kedua, ketiga nanti saya, insya Allah, itu saya lebih bisa, mungkin saya bikin PT atau perusahaan sendiri untuk memproduksi. Oke, dok. Lebih mudah. Yang terakhir tadi dok, apakah dokter ada pengalaman dok terkait dengan alkes-alkes yang berbahan metal dok? Metal itu kalau kami di ortopedi kan pakainya stainless dan titanium. Ya, saya ada. Yang ditanyakan? Jadi untuk pemilihan material untuk materi-materi berbahan metal itu semuanya berdasarkan riset klinis aja atau dari bahan-bahan yang sudah ada dan dipakai sebelumnya, kemudian tinggal dibentuk sesuai dengan keinginan dari penelitinya gitu ya dok? Ya, betul. Jadi memang yang ada saat ini adalah stainless yang medical grade atau titanium yang medical grade. Ada 2 tipe. Jadi tipe pertama adalah mereka mengirim barang yang sudah jadi. Yang kedua dia mengirim bahannya saja kemudian dilubang, ini kalau ortopedi ya. Atau yang ketiga dia menggunakan custom. Jadi di bending, ditekuk-tekuk-tekuk kemudian jadi produk. Kadang-kadang gini,
PT ortopedi di Indonesia, hampir semua PT memfasilitasi untuk customized plate. Jadi tinggal bertemu dengan dokter, dokter Domi mau bikin plate jenis apa, dibuatkan sama mereka. Jadi tapi bahan dasarnya ya yang sudah jadi itu, yang medical grade, stainless medical grade. Atau yang baru sekarang titanium, yang sifatnya lebih tipis dan kuat. Oh ya, ya. Terima kasih dok. Mungkin nanti kalau saya ada butuh konsul, saya konsul ke dokter Silakan. lagi. Ya, terima kasih. Baik, oh iya. Oh, baik, satu lagi deh. Ya, silakan buka. Ya, terima kasih. Nama saya Uswatun Hasanah dari Farmasi. Mohon izin bertanya ke Pak Fuma terkait dengan pengembangan obat bahan alam ya. Produk dengan indikasi seperti apa yang paling banyak dikembangkan di industri obat tradisional? Karena selama ini saya beberapa kali ke industri obat tradisional dan mostly produk-produknya itu adalah untuk imunostimulan, kemudian common cold, batuk pilek, terus ada beberapa yang untuk hepatoprotektif dan degenerative disease, tapi yang sangat laku gitu itu adalah produk-produk yang lebih pada imunostimulan seperti itu. Nah, padahal kalau saya melihat di lingkungan sekitar akademisi ya, kebanyakan penelitian herbal yang kami lakukan, saya sendiri contohnya ya, itu saya fokus di anti malaria. Padahal saya tahu nih kalau saya ngasihkan sudah ada tablet, prototipe tabletnya gitu. Jadi, tapi saya sadar kalau saya ngasihkan prototipe tablet ini ke industri dengan klaim sebagai anti malarial, pasti di reject gitu. Sehingga adakah tips atau triks ya untuk mentranslate bahasa akademisi, bahasa indikasi di akademisi itu ya, misalnya untuk anti malaria tadi, ditransit ke industri sehingga dia lebih acceptable, maksudnya lebih punya daya jual gitu Pak. Kan kalau saya bikin tablet untuk anti malaria gitu ya kayaknya nggak akan laku gitu ya dijual dibandingkan dengan obat anti malaria yang udah ada gitu. Kecuali kalau mungkin saya mengubah klaimnya gitu. Nah itu ada apa ya kayak caranya nggak sih supaya produk ini tuh lebih diterima, kemudian lebih komersil dan dia bisa sustain proses produksinya. Karena kalau nomor izin edar itu kan kalau setelah 5 tahun terus tidak ada proses penjualan, tidak ada produksi kan itu bisa berhenti. Terus kita harus ngurus izin edar baru gitu kan kalau dia udah berhenti dan tidak diperpanjang. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Bu ya. Jadi ya itulah susahnya. Jadi itu memang bagaimana menemukan jalan tengah ya, apa yang dibutuhkan oleh industri dan apa yang diteliti oleh peneliti ya. Karena memang setiap industri itu bisa dilihat bahwa fokus market mereka berbeda-beda. Ada yang contohnya Sido muncul, dia fokus di produk tolak angin dan lain-lain. Tentunya mereka punya tim marketing sendiri ya, tim riset market sendiri untuk produk apa sih yang bisa dimasuk di pasar segmen mereka. Mungkin industri yang lain juga akan berbeda. Oh, saya hanya main di pasar segmen yang penyakit-penyakit degeneratif misalkan. Nah, karena memang fokus tiap industri terkadang berbeda dan di Asima sendiri kebetulan memang kami akui kita belum ada tim market research yang yang ini ya, yang memang handal untuk bisa mengkaji permasalahan di lapangan dan meng-create atau mendeskripsikan produk apa yang dibutuhkan di lapangan dan mungkin bisa untuk produk potensial itu kita belum jujur kita belum ada. Nah, maka dari itu mungkin tipsnya dari suatu lembaga mungkin di UB sendiri kan kita ada FKUB ya, kayak FKUB lah. Kenapa kok di FKUB ini apakah mau menggunakan produk-produk lokal dari penelitinya sendiri, misalkan bahan alam, misalkan anti malaria, misalkan di kasus di FKUB itu apa sih yang paling banyak ya? Mungkin
tapi kita bisa pelajari dari sana. Setidaknya produk-produk yang di output dari para peneliti ini bisa dipakai di tempat kita sendiri ya. Mungkin harapan saya seperti itu ya. Kita memiliki fasilitas kesehatan dan itu di situ kita juga ada pasien dan kita bisa hitung apa permasalahan kesehatan mereka ya mungkin kita bisa mulai awal dari situ. Kalau menurut saya ya, ya Bu ya. Mungkin yang tipsnya mungkin kita memiliki fasilitas kesehatan, mungkin gigi dan mulut atau mungkin yang lain yang bisa kita dapat datanya, dan kita bisa punya otoritas untuk menggunakan ya mungkin itu adalah langkah awal yang paling gampang ya agar produk ini serapannya bisa dilihat dan tidak istilahnya tidak gambling. Karena kalau di rumah sakit atau ini kan pasti dipakai ya. Misalkan mungkin untuk diabetes katakanlah, ya kita misalkan di peneliti di farmasi atau di FK ada yang potensial untuk diabetes bisa disortir mungkin produk yang bagus apa. Nah itu bisa kita ajukan nanti produknya bisa dipakai di rumah sakit UB sebagai preventif ya, bukan untuk kuratif ya tentunya untuk untuk mensupport lah, supportive treatment seperti itu. Ya mungkin bisa dengan cara-cara seperti itu kolaborasi dengan apa yang sudah dimiliki oleh instansi itu sendiri bisa membuat hilirisasi ini lebih ini ya mudah direalisasikan ya mungkin seperti itu. Ya, dari Ibu Kak ada tanggapan? Enggak Bu Fia, terima kasih Pak Puma. Iya, siap. Ya, baik Bapak Ibu sayang sekali harus kita akhiri ya karena sebentar lagi juga ada Jumatan. Baik, saya izin wrap up. Jadi di sini pada pagi ke siang hari ini kita belajar ya bahwa produk atau inovasi yang bisa dikembangkan itu tidak hanya obat tapi juga bisa alkes, bisa software di mana tahapannya tentunya tidak mudah ya karena memang harus berjuang sampai bisa dihilirisasi. Tapi di sini ada Dr. Domi, Pak Puma dan juga Pak Herman yang siap memberikan bimbingan ya. Kalau misalkan ada dari rekan-rekan yang ingin mengembangkan ke bidang-bidang tersebut. Baik, saya selaku moderator, saya izin mengakhiri untuk sesi diskusi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kedepannya Bapak Ibu di sini bisa mengembangkan produk yang inovatif juga hingga sampai bisa dikomersialisasi. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.